Lihat nih, Koko dibeli sama mama kotak bekal baru loh. Celo dibeliin sama papa. Kerenan juga punya Koko. Anak aja, lucuan juga punya Celo. Timbal, mate. Bye. Ya udah langsung aja kita tunjukin gimana. Oke, pertama giliran aku nih guys, aku mau buka kardusnya dulu. Wah, ternyata masih ada plastiknya guys. Ayo kita lepas, ternyata kita ada stiker alfabet juga. Dan ini dia kotak bekal dino baru aku. Aku penasaran bagian dalamnya kayak gimana ya. Ini pakem banget sih. Wah, ternyata ada 3 sekat gitu. Terus bisa diangkat. Tuh, silikon penutup di atasnya juga bisa dicopot. Nah, ini yang jagain supaya nggak tumpah. Terus kita juga dapat sendok dan garpu plastik. Sekarang aku mau tambah stiker di bagian belakang kotak bekal aku. Aku bakal susun hurufnya buat bikin nama aku. ELLIOT. Elliot. Tada! Oke, gantian Celo buka kotak bekal baru. Lihat deh guys, Celo mau copotin dulu plastik segel pembungkusnya. Ayo kita buka buat lihat bagian dalam kotak bekalnya. Materialnya stainless gitu, jadi makanan bisa hangat lebih lama. Ini juga bisa dibuka ya guys. Di sebelahnya ada sendok gitu, praktis banget gak sih? Gagangnya tinggal dilulusin, terus penyangganya tinggal diketengahin biar pakem dan gak goyang-goyang. Selesai. So, gimana guys? Kalian lebih suka kotak bekal aku? Atau kotak bekal Celo? Komen. Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake, kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harganya mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Parrot Fantasy Cake, kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karena chef Dimutu Kumarasing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana gak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi. Sayang. Sultana. Tifa, kamu sepupunya Snow kan? Kamu tahu nggak kira-kira si Snow sukanya apa? Juliet, kenapa kamu malah nanya sama Tifa sih? Emangnya kenapa, Mimi? Mata kamu udah picek apa? Dilihat-lihat pengalaman Tifa soal cowok itu nol, beda sama Mimi. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang selalu dikelilingi sama cowok-cowok? Hasil menubur-ubur, laler paling nyoh yang ngeruburin lo. Tifa, di dunia ini mana ada sih cowok yang mau sama cewek barbar kayak lo? Gua mau. Nah, panjang umur tuh, datang orangnya. Snow, ini buat kamu. Makasih ya. Hah? Tuh kulkas rongsokan bisa senyum. Merinding gua. Gak mungkin. Halo Bi, cepat angkat jemuran, bentar lagi pasti hujan. Oke, sekarang aku mau unboxing nih. Pertama langsung robek aja plastik kemasannya. Bentuknya rumah gitu guys. Lanjut aku mau lepasin segelnya nih. Udah ada bisa nebak belum kira-kira isinya apa? Dan yap, ini namanya Hirono guys. Ini edisi yang dia lagi pakai baju beruang gitu. Dia bawa obor di tangannya. Tuh, sekarang aku mau pasang gantungan. Ini tuh punya aku pribadi ya guys. Dan ini dia penampakan detailnya. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Lucu banget, mirip lo sama kamu. Semoga kamu suka ya, Snow. Suka kok. Tapi aku lebih suka sama yang ngasih. Ih, Mimi sebel. Q, mau kemana cantik? Hah? Aku mau nanya nih, kamu punya gergaji nggak? Enggak. Kalau nomor WA, ada dong. Ya apaan sih? Gak jelas deh. Jangan kabur dulu, manis. Ini, amit-amit deh. Jangan sampai nanti Mimi digodain juga. Ih, geli banget sumpah. Tapi Mimi harus lewat jalanan ini. Mau gimana lagi? Terpaksa deh. Emangnya Mimi kurang cantik ya? Asal kamu tahu ya, Mimi itu bunga sekolahan yang selalu dipuja para pria-pria tampan. Aku aja deh, sebenarnya kamu pengen minta nomor handphone Mimi kan? Cuma kamu malu-malu aja, saking Mimi terlalu cantik kan? Mana sini HP kamu? Tolong. Catat dulu kan nomor handphone Mimi. Askar kah dia? Betul, Pak.
Saya lihat kamu ingin melamar jadi manajer ya di sini. Tapi ijazah kamu coba lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya paling saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian, tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Saya nggak nyangka, mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf. Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Job desk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. Wah, keren juga. Tapi, Satu lagi, Pak, saya punya side job juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. kamu punya bakat seni juga. Betul, Pak, saya yang bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima Aska. Terima kasih, Pak. Snow, gue mau ngomong. Apa lo? Ada satu teman sekelas Celo yang bisa gue bilang jenius. Kayaknya dia gak cocok udah jadi murid kelas 1. Cewek apa cowok? Cowok, nih. Hah, nilainya aja lebih rendah dari Celo. Lihat yang teliti. Dia tuh sengaja kosongin atau salahin jawaban ya? Iya, biar Celo menang kayaknya. Lo kebaca kan patternnya? Siapa tuh, Bu? Pasti Axel ya? Jadi selama ini Axel selalu kalah sama Celo. Dasar bocil, nguping aja. Jadi untuk mengembangkan potensi dia, apa nggak sebaiknya dia pindah kelas aja, Snow? Maksud lo pindah naik kelas gitu? Boleh-boleh aja sih selama dia kompeten. Besok kita coba tes dia. Oke, besok lo bareng Vian ya, soalnya gue ada urusan. Baik, kita mulai ya. Axel North. Kalau kamu salah menjawab satu saja pertanyaan dari saya, kamu akan tetap tinggal di kelas 1. Paham? Penemu listrik pertama, Michael Faraday. 8/4 ditambah 27 1/9. No, Obat untuk mencegah bakteri? antibiotic. Snow, kayaknya si Axel udah bisa duduk di kelas 3 deh. Pinter banget anaknya. Ntar dulu, gantian giliran gua. Kalau dibuka berbulu, berbatang, dan ada bijinya. Hah? Jagung. Bentuknya panjang dan sering dihisap. Hah? Sedotan. Pas masuk keras dan kering, pas keluar lembek dan basah. Woi lah. Permen karet. Snow, si Axel langsung naik ke kelas 6 dah. Gue sendiri aja salah jawab 3-3-nya tadi. Saya nggak mau pak, saya mau sekolah sama Celo. Mendingan kamu pindah kemas aja. Hah, ngapa susah banget dah, mau meledak nih otak rasanya. Apa sih kok ngeluh mulu perasaan Helen? Cia juga nggak bisa nih, Celo. Bantuin kita dong, please. Iya deh, iya. Nomor berapa? Dari nomor 1 nih, Celo, pertanyaannya 10 kurang 6 sama dengan Orang gampang banget itu, masa kayak gitu aja lo nggak bisa? berapa emang? Dia enak aja kalau kayak gitu kok nggak mikir dong. Nih cara ajarin logikanya. Kalau Cia punya 10 apel terus Cia makan 6 jadi? Cia pasti kenyang. Bukan begitu. Nih ya, lu jajan 10 cimol. Gue minta 6, sisa berapa cimol lu sekarang? Ih, ngapa lu jadi ngambil punya gua? Nggak ada, lu kalau mau beli sendiri sana. Kalau bukan punya Celo udah mau tonjok. Astaga kok. Ya udah pakai jali aja, jali kokocung 10. Oke. Turunin 6 coba, hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Nah itu jawabannya. Oh alah, ngerti. Bilang udah tadi. Terus yang nomor 2 nih, Celo. 5x3 sama dengan X itu maksudnya apa? Oh, nih cara kasih contoh ya. Ada bebek 5 dikali 3, jadinya berapa? 2. Lah, kok 2 sih? Dari mana coba jelasin? Tadi kan kamu yang bilang sendiri, Celo. Ada 5 bebek dikali 3, berarti yang gak ikut kali ada 2 lah. Gimana sih? Bukan kali sungai, Koko. Mau nangis. Gini. Gampangnya konsep perkalian kan kelipatan. Kalau 5 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya berapa? 5-nya 3 kali ya? 5, 5, 5. Axel, kayaknya terpaksa harus pakai cara itu. Kalian mau ngerjain tugas kita aja? Halo, jasa santet online. Hah? Aska, Luna ada upload foto di story loh. Iya, barusan aku lihat kok. Yang lihat banyak loh, sampai ribuan orang lebih. Wih iya bener lu. Siapa dulu? Pacar Aska nih, senggol dong. Terus yang like juga banyak, sampai ratusan. Cek aja. Wah iya ya. Di scroll sampai nggak habis-habis LP-nya. Terus like dari kamu mana? Kok Luna cari? Gak ada. Hah? Itu. Luna gak cukup cantik buat kamu like ya? Kamu cantik, Luna. Kamu cantik banget. Super ultra mega cantik 899. Terus kenapa foto Luna cuma kamu liatin aja gak kamu like? Hah? Kalau kamu gak nge-like foto Luna, terus kamu nge-like foto siapa? Alamak, aura-aura kadamnya mau keluar ini. Takut banget loh. Jangan-jangan kamu lebih suka nge-like foto cewek lain daripada cewek kamu sendiri. Enggak sayang. Jadi menurut kamu, Luna gak pantas ya dapat like dari kamu? Kamu udah bosan kah? Atau mungkin sejak awal niat kamu emang cuma pengen main-main aja? Kalau gitu, yuk main.
Huh? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Ceh. Ya, silahkan. Kejadian ini kami alami beberapa tahun yang lalu, sewaktu kami sedang berjalan-jalan ke kota Bandung. Dan hal ini hampir merenggut nyawa Celo, anak perempuan kami. Dan ini juga menjadi alasan mengapa mata batin Celo terbuka. Serius, kami sedang berlibur bersama keluarga besar dan sedang memesan salah satu villa di kawasan pegunungan. Villa itu baru saja selesai dibangun, terkesan modern, mewah, dan nyaman. Tapi pada saat menjelang maghrib, keponakan Juliet yang masih balita nunjuk ke arah pohon besar di depan villa dan bilang kalau ada nenek-nenek yang lagi ngintip. Waduh, seperti yang udah bisa Cece tebak sih, aku gak ngeliat siapa-siapa. Jadi aku suruh dia masuk, tapi malamnya Celo nangis terus dan mendadak demam tinggi. Kami membawa Celo ke rumah sakit terdekat dan dokter menyarankan agar bayi kami dirawat inap. Astaga. Om Snow yang nyusul dari Jakarta datang buat jenguk Celo, tapi begitu dia ngeliat Celo, dia langsung tarik Snow keluar dari kamar. Om bilang ada sosok nenek-nenek yang menyukai dan menginginkan Celo. Dalam 3 hari setelah malam purnama, jiwa Celo akan dibawa. Asli serem banget. Akhirnya sesuai petunjuk dari Om Snow, kami berdua berdoa. Dan tiap malam kami melakukan semacam ritual untuk masuk ke dalam hutan di belakang villa demi mencari jiwa Celo yang tersesat. Ya ampun, sumpah gak main-main effortnya. Secara ajaib 3 hari kemudian Celo sembuh dan kami semua kembali ke Jakarta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kami baru menyadari kalau Celo bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa.